Selamat datang di Pedoman Penilaian Instrumen Screening Penempatan Narapidana atau yang dikenal dengan sebutan ISPN. Pedoman ini meliputi sistem, mekanisme, dan prosedur dari ISPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pada pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa terdapat 3 syarat untuk memperoleh remisi maupun hak-hak bersyarat lainnya, yaitu pertama, berkelakuan baik, yang kedua, aktif mengikuti program pembinaan, dan yang ketiga, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Sehingga, untuk memenuhi syarat penurunan tingkat risiko tersebut, maka diperlukan adanya penilaian melalui asesmen bagi narapidana yang akan diusulkan untuk mendapatkan remisi maupun hak-hak bersyarat lainnya. Instrumen asesmen yang sesuai untuk menjawab keperluan ini adalah Instrumen Screening Penempatan Narapidana atau ISPN. Ketentuan mengenai instrumen screening penempatan narapidana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas/58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang instrumen screening penempatan narapidana. Untuk lebih jelasnya, silakan buka soft copy ataupun hard copy dari Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas/58.OT.02.02 Tahun 2019 tentang instrumen screening penempatan narapidana yang terdapat pada link di bawah ini. Berikut adalah tampilan dari ISPN dan penormaan pada file Excel-nya. Pengumpulan data dalam instrumen screening penempatan narapidana pada dasarnya menggunakan metode campuran atau mixed method dengan memadukan metode pengumpulan data dan analisis data baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang narapidana. Petugas pelaksana asesmen atau yang disebut dengan asesor melakukan wawancara terstruktur terhadap narapidana untuk mengisi indikator-indikator yang telah tersedia. Selain itu, asesor juga mengumpulkan data sekunder sebagai kelengkapan informasi. Data yang telah lengkap tersebut kemudian diinput dan dihitung dengan menggunakan penormaan yang telah disediakan melalui file Excel guna menentukan skor atau nilai dari setiap narapidana untuk menunjukkan kategorisasi resiko. Berikut ini kita akan mengetahui tentang bagaimana tata cara pelaksanaan asesmen dengan menggunakan instrumen screening penempatan narapidana. Pertama, menyiapkan instrumen screening penempatan narapidana dan pedoman penggunaannya. Asesor diwajibkan untuk menguasai terlebih dahulu instrumen screening penempatan narapidana sebelum melakukan wawancara. Hal ini dimaksudkan agar wawancara menjadi lebih struktur dan meminimalisir kesalahan, sehingga informasi yang didapatkan menjadi lebih komprehensif. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mempelajari instrumen lebih dalam, antara lain dengan membaca dan mempelajari pedoman penggunaan instrumen screening, menyusun alur wawancara yang terdiri dari poin-poin pertanyaan, dan melakukan simulasi wawancara untuk mengidentifikasi hambatan serta memprediksi alokasi waktu wawancara. Kedua, membaca dan mempelajari data sekunder narapidana, meliputi keterangan dari petugas lapas atau rutan, petikan putusan pengadilan, laporan register F, laporan perkembangan pembinaan dari hasil SPPN, buku catatan perilaku narapidana, rekap kunjungan informasi online yang telah terverifikasi. Asesor diwajibkan membaca, mempelajari, dan memetakan data sekunder dari berkas pendukung narapidana maksimal H-1 sebelum wawancara. Hal ini dimaksudkan agar asesor telah mengetahui kasus dan gambaran perilaku narapidana. Selain memudahkan untuk menyusun alur wawancara dan poin pertanyaan, persiapan yang dilakukan dimaksudkan agar asesor dapat mengidentifikasi jawaban manipulatif dan mengkonfirmasi keterangan dari narapidana dengan menunjukkan bukti konkret yang ada di berkas pendukung. Ketiga, mengisi isian identitas pada halaman depan instrumen. Keempat, menghadirkan narapidana di ruang wawancara. Kelima, membangun atensi dan keterbukaan raport narapidana sebelum melakukan wawancara, serta meminta izin merekam proses wawancara apabila petugas memiliki kebutuhan untuk menggunakan alat perekam.
Asesor diharapkan untuk mengawali wawancara dengan membangun keterbukaan, dengan cara menciptakan iklim kepercayaan atau trust dan pemahaman atau understanding. Ketika keterbukaan sudah terbangun, maka akan muncul kepercayaan dan rasa saling menghormati sehingga membuat komunikasi lebih efektif. Di awal wawancara, sebaiknya asesor memberitahukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tujuan umum kegiatan. Kedua, gambaran proses wawancara yang akan dijalani. Ketiga, meminta izin untuk mendokumentasikan jawaban. Dan keempat, memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Keenam, melakukan proses wawancara sekaligus pengisian instrumen screening penempatan narapidana. Ketujuh, menutup proses wawancara dengan mengucapkan terima kasih dan mempersilahkan narapidana meninggalkan tempat wawancara. Kedelapan, merekap dan melengkapi data yang dibutuhkan dari catatan wawancara, rekaman wawancara, data sekunder, dan keterangan petugas lapas atau rutan terkait. 9. Menginput instrumen screening narapidana ke dalam file Excel penormaan. Selanjutnya, mari kita lakukan simulasi pengisian instrumen screening penempatan narapidana. Berawal dari mengisi data demografi berupa isian terkait identitas diri, latar belakang, dan kondisi narapidana. Pengisian data demografi merujuk pada jawaban narapidana, berkas pendukung, dan keterangan petugas. Data ini dapat dijadikan sebagai data tambahan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan, penempatan, serta pertimbangan untuk pengusulan remisi melalui pengisian data demografi pada narapidana melalui pengisian sebagai berikut. Dalam mengisi kolom tindak pidana, klik tombol drop down yang terdapat pada Excel dan pilih tindak pidana yang sesuai dengan putusan pidana. Apabila terdapat 2 atau lebih putusan pidana, maka dipilih putusan pidana yang diputus terlebih dahulu. Dalam mengisi kolom lama pidana, lamanya masa pidana diisi dalam hitungan bulan. Apabila terdapat 2 atau lebih putusan pidana, maka jumlah lamanya masa pidana digabungkan dari total lama pidana seluruh putusan pidana dan dikonversikan ke dalam hitungan bulan. Misalnya, terdapat narapidana terlibat kasus pencurian dan putusan selama 1 tahun, serta terlibat kasus narkotika dan diputus selama 2 tahun. Maka jumlah pidana yang diinput 1 tahun ditambah 2 tahun sehingga lama pidana menjadi 3 tahun. Kemudian dikonversikan dalam hitungan bulan yang setara dengan 36 bulan. Untuk narapidana dengan hukuman mati, seumur hidup, dan narapidana lebih dari putusan dengan jumlah pidana penjara di atas 20 tahun, maka diisi dengan 240 bulan. Dalam mengisi kolom sisa pidana, asesor harus melihat perhitungan sisa pidana yang terdapat pada sumari SDP pada saat dilaksanakan asesmen. Sisa pidana diisi dalam hitungan bulan. Misalnya, asesmen dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022, maka asesor harus melihat perhitungan sisa pidana pada summary SDP tanggal 18 Agustus 2022 yang kemudian dikonversikan menjadi hitungan bulan. Setelah selesai mengisi isian data demografi, selanjutnya kita mulai mengisi instrumen screening penempatan narapidana pada variabel 1 dimensi resiko yang meliputi dimensi pertama, yaitu dimensi resiko keamanan yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah narapidana tersebut berpotensi melarikan diri atau berupaya untuk melarikan diri. Dalam indikator resiko keamanan, apabila terdapat jawaban iya, maka diinput nilai 1, dan untuk jawaban tidak, maka nilainya tetap 0. Hal tersebut dapat diukur melalui indikator pernyataan sebagai berikut. 1. Narapidana pernah berencana untuk melarikan diri dalam 6 bulan terakhir. Pengisian indikator ini bermaksud untuk mengetahui apakah narapidana memiliki potensi atau berkeinginan dan berencana untuk melarikan diri. Kedua, narapidana pernah melarikan diri. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana pernah berupaya atau bahkan berhasil melarikan diri. Ketiga, narapidana mengajak orang lain untuk melarikan diri.
Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana pernah mendiskusikan, mengajak, dan mempengaruhi seseorang atau lebih narapidana untuk melarikan diri dari lapas atau rutan. Keempat, narapidana yang berhasil melarikan diri dan saat di luar berpotensi mengancam atau membahayakan orang lain atau kelompok masyarakat di luar lapas atau rutan. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki potensi atau resiko membahayakan orang lain atau kelompok tertentu ketika melarikan diri. Narapidana yang bersangkutan mungkin belum terindikasi berniat atau berupaya melarikan diri, namun petugas perlu memberikan penilaian terhadap resiko dan potensinya. 5. Narapidana memiliki kelompok atau jaringan di dalam lapas atau rutan yang suatu waktu dapat membantunya untuk melarikan diri apabila dibutuhkan. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang narapidana apabila ingin melarikan diri akan mendapatkan bantuan dari pihak lain dari dalam lapas atau rutan. Keenam, narapidana memiliki kelompok atau jaringan di luar lapas atau rutan yang suatu waktu dapat membantunya untuk melarikan diri apabila dibutuhkan. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah seorang narapidana apabila ingin melarikan diri akan mendapatkan bantuan dari pihak lain di luar lapas atau rutan. Narapidana yang bersangkutan mungkin pada saat wawancara belum terindikasi untuk melarikan diri, namun petugas perlu memberikan penilaian terhadap potensi bala bantuan dari luar lapas atau rutan. Metode penggalian informasi yang dilakukan pada dimensi resiko keamanan dapat diperoleh melalui pertanyaan pembuka maupun pendalaman yang contohnya dapat dilihat pada keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang ISPN pada halaman 6 sampai dengan 8. Dimensi kedua yaitu dimensi resiko keselamatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah narapidana tersebut berpotensi atau menunjukkan perilaku berbahaya yang mengancam keamanan dirinya, narapidana lainnya, dan petugas sehingga membutuhkan pengamanan khusus. Pada setiap indikator dimensi risiko keselamatan, apabila terdapat jawaban ya, maka di-input nilai 1, dan untuk jawaban 3, maka nilainya tetap 0. Hal tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator pernyataan sebagai berikut. Pertama, narapidana pernah melakukan tindak kekerasan kepada orang lain dalam 6 bulan terakhir. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana pernah melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Kedua, narapidana pernah terlibat dalam perkelahian secara individual yang berakibat korban meninggal atau terluka sehingga membutuhkan perawatan medis. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki potensi untuk menggunakan kekerasan kepada orang lain dengan melihat riwayat perkelahian dengan kekerasan, baik yang diproses hukum ataupun tidak. Kekerasan yang dimaksud pada indikator ini adalah kekerasan yang menimbulkan kerugian baik korban meninggal ataupun terluka. Ketiga, narapidana pernah melakukan tindak pidana dengan kekerasan sebelum berusia 18 tahun. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah sejak muda ada sejarah penggunaan kekerasan yang menimbulkan kerugian fisik atau cacat fisik. Keempat, narapidana pernah terlibat dalam perkelahian secara individual dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki potensi, pengalaman, atau keahlian untuk menggunakan senjata tajam atau senjata api dalam perkelahian. Kelima, narapidana pernah terlibat dalam perkelahian secara berkelompok terhadap individu atau kelompok lain dalam 6 bulan terakhir. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana pernah terlibat dalam perkelahian secara berkelompok, seperti perkelahian antar geng atau tawuran. Keenam, narapidana pernah menjadi anggota kelompok atau organisasi atau jaringan yang melakukan tindak kekerasan di masyarakat. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki bala bantuan yang berpengalaman dalam melakukan tindak kekerasan secara berkelompok. Ketujuh, narapidana pernah memegang peran penting di suatu kelompok atau organisasi atau jaringan yang melakukan tindak kekerasan di masyarakat. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki bala bantuan dan pengalaman yang memegang peran penting atau mengelola basis massa dalam melakukan tindak kekerasan.
Kedelapan, narapidana pernah mendapatkan pelatihan kemampuan militer atau sejenisnya yang menggunakan senjata, merakit bom, atau melumpuhkan orang. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana pernah mendapatkan pelatihan militer, baik sebagai mantan anggota TNI, polisi, atau dari sumber keanggotaan lainnya, karena dikhawatirkan dapat membahayakan petugas maupun narapidana lainnya. Kesembilan, narapidana pernah menyakiti atau melukai diri sendiri dalam 6 bulan terakhir. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki potensi atau resiko dalam melakukan tindakan kekerasan pada diri sendiri, seperti percobaan bunuh diri dan melukai diri sendiri. Metode penggalian informasi yang dilakukan pada dimensi resiko keselamatan dapat diperoleh melalui pertanyaan pembuka maupun pendalaman. Dan contohnya dapat dilihat pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang ISPN pada halaman 9 sampai dengan 12. Dimensi ketiga yaitu dimensi resiko stabilitas yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah narapidana tersebut berpotensi untuk tidak mengikuti atau melanggar peraturan yang berlaku selama dalam masa pembinaan. Dalam indikator dimensi resiko stabilitas, apabila terdapat jawaban ya, maka di-input nilai 1, dan untuk jawaban tidak, maka nilainya tetap 0. Hal tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator pernyataan sebagai berikut. Pertama, narapidana terlibat dalam aksi unjuk rasa di dalam lapas atau rutan. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki pengalaman dan potensi untuk mengekspresikan ketidakpatuhan terhadap aturan di lapas atau rutan. Kedua, narapidana pernah memegang posisi penting dalam aksi unjuk rasa di luar lapas atau rutan. Misalnya, pengorganisir, pemimpin unjuk rasa, dan koordinator lapangan. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana pernah mengorganisir atau menjadi bagian penting dari suatu unjuk rasa sebelumnya. Hal ini menunjukkan narapidana memiliki kemampuan untuk mengorganisir massa dalam menentang otoritas. Ketiga, narapidana pernah melakukan pelanggaran norma secara berulang di lingkungan masyarakat. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan secara berulang, seperti pelanggaran lalu lintas, vandalisme, dan lain-lain. Keempat, narapidana pernah melakukan pelanggaran indisipliner di tempat kerja lebih dari 2 kali. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki potensi dan kecenderungan untuk melanggar aturan dengan studi kasus di tempat kerja, seperti membolos tanpa keterangan, menyebarkan rahasia perusahaan, dan lain-lainnya. Kelima, narapidana pernah diberhentikan dari tempat kerja karena melakukan pelanggaran di luar kasus pidana yang sedang dijalani. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran serius atau berulang. Studi kasus yang digunakan adalah di tempat kerja sebelumnya, di mana pelanggaran tersebut menyebabkan pemecatan. Keenam, narapidana memiliki kecenderungan melawan kepada petugas dalam 6 bulan terakhir. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui potensi, risiko, dan kecenderungan untuk tidak mengikuti arahan petugas sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam mengikuti ketentuan tata tertib di lapas atau rutan. Ketujuh, narapidana memiliki kecenderungan antisosial dalam 6 bulan terakhir. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi norma-norma dan melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh lingkungannya. Kedelapan, narapidana pernah melanggar aturan di lapas atau rutan dalam 6 bulan terakhir. Pada pengisian indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki pengalaman melakukan pelanggaran aturan di dalam lapas atau rutan, sehingga ia diindikasi memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran di masa depan. Metode penggalian informasi yang dilakukan pada dimensi resiko stabilitas dapat diperoleh melalui pertanyaan pembuka maupun pendalaman yang contohnya dapat dilihat pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang ISPN pada halaman 13 sampai dengan 15. Dimensi keempat yaitu dimensi resiko pada masyarakat yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah narapidana tersebut berpotensi untuk menggunakan jaringannya untuk melakukan tindak pidana di masyarakat walaupun sedang menjalani masa pembinaan.
Selain itu, dimensi ini juga melihat narapidana yang memiliki pengaruh untuk mempengaruhi petugas pemasyarakatan, hakim, penyidik, penuntut umum, atau pihak lainnya untuk melakukan pelanggaran hukum. Pada setiap indikator dimensi resiko pada masyarakat, apabila terdapat jawaban ya, maka di-input nilai 1, dan untuk jawaban tidak, maka nilainya tetap 0. Hal tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator pernyataan sebagai berikut. Pertama, narapidana merupakan anggota aktif dari kelompok atau jaringan yang berpotensi melakukan kegiatan melawan hukum. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki pengaruh dari segi posisi, kedudukan dalam suatu jaringan atau kelompok yang berpotensi melakukan kegiatan melawan hukum, sehingga memungkinkan dirinya melakukan intimidasi dan upaya mempengaruhi orang lain, seperti saksi, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya selama dalam lapas atau rutan. Kedua, narapidana pernah atau masih menjadi anggota dari kelompok atau organisasi massa berbasis kesukuan, etnis, kekeluargaan, atau marga yang melawan hukum. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki pengaruh dari segi posisi, kedudukan sosial berbasis suku, etnis, keluarga atau marga, sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan intimidasi dan upaya untuk mempengaruhi orang lain, seperti saksi, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya selama dalam lapas atau rutan. Ketiga, narapidana pernah atau masih menjadi partisan atau anggota dari partai politik yang memiliki pengaruh untuk melanggar aturan atau melawan hukum. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki pengaruh dari segi posisi atau kedudukan politik sehingga memungkinkan dirinya untuk menggerakkan massa dan melakukan intimidasi, upaya untuk mempengaruhi orang lain seperti saksi, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya selama dalam lapas atau rutan. Keempat, narapidana memiliki pengaruh adat, budaya, sosial atau ekonomi yang besar untuk melanggar aturan atau melawan hukum. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki pengaruh besar dari segi posisi, kedudukan sosial secara adat, budaya atau sosial atau ekonomi, sehingga memungkinkan dirinya untuk menggerakkan massa dan melakukan intimidasi atau upaya untuk mempengaruhi orang lain seperti saksi, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya selama dalam lapas atau rutan. Kelima, narapidana merupakan tokoh agama yang memiliki pengaruh untuk melanggar aturan atau melawan hukum. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki pengaruh dari segi posisi atau kedudukan keagamaan sehingga memungkinkan dirinya untuk menggerakkan massa dan melakukan intimidasi atau upaya untuk mempengaruhi orang lain seperti saksi, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya selama dalam lapas atau rutan. Keenam, narapidana memiliki kekuatan berdasarkan posisinya dalam organisasi kriminal. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki peran dan pengaruh dalam organisasi kriminal sehingga memungkinkan dirinya untuk menggerakkan massa dan melakukan intimidasi atau upaya untuk mempengaruhi orang lain seperti saksi, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya selama dalam lapas atau rutan. Ketujuh, narapidana memiliki kekuatan berdasarkan posisinya dalam kelompok separatisme. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki peran dan pengaruh dalam kelompok separatisme, sehingga memungkinkan dirinya untuk menggerakkan massa dan melakukan intimidasi atau upaya untuk mempengaruhi orang lain seperti saksi, hakim, jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya selama dalam lapas atau rutan. Kedelapan, narapidana memiliki kekuatan berdasarkan posisinya dalam kelompok atau organisasi fundamentalis atau ekstremis berbasis agama. Pengisian pada indikator ini bertujuan untuk mengetahui apakah narapidana memiliki peran dan pengaruh dalam kelompok atau organisasi fundamentalis atau ekstremis sehingga memungkinkan dirinya untuk menggerakkan massa dan melakukan intimidasi atau upaya untuk mempengaruhi orang lain seperti saksi, hakim,
jaksa, maupun aparat penegak hukum lainnya selama dalam lapas atau rutan. Metode penggalian informasi yang dilakukan pada dimensi resiko pada masyarakat dapat diperoleh melalui pertanyaan pembuka maupun pendalaman yang contohnya dapat dilihat pada keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang ISPN pada halaman 16 sampai dengan 18. Setelah selesai mengisi isian data demografi dan variabel 1 dimensi resiko, maka secara otomatis Excel akan menjumlahkan total nilai pada masing-masing dimensi resiko dengan norma dan bobot yang telah dirumuskan. Dalam mengisi kolom variabel 4 tindak pidana, klik tombol drop down yang terdapat pada Excel dan pilih tindak pidana yang sesuai dengan setiap putusan tindak pidana yang diberikan kepada narapidana dan diurutkan berdasarkan tanggal putusan pengadilan yang lebih awal. Setelah selesai mengisi data demografi variabel 1 sampai dengan variabel 4, Excel akan secara otomatis menjumlahkan nilai akhir dari keempat variabel tersebut. Kemudian, pada kolom nilai final akan menunjukkan nilai resiko narapidana, yaitu untuk kategori minimum berada pada nilai kurang dari sama dengan 44,68. Kemudian, untuk kategori medium berada pada nilai antara 44,69 sampai dengan 56,41. Kemudian, untuk kategori maksimum berada pada nilai antara 56,42 sampai dengan 76,98. Kemudian, untuk kategori super maksimum berada pada nilai lebih dari sama dengan 76,99. Nilai final dengan kategori tersebut dapat dijadikan sebagai nilai pembanding pada asesmen berikutnya untuk mengukur perubahan tingkat risiko. Idealnya, asesmen dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk melihat apakah terdapat perubahan tingkat risiko. Namun, apabila ada informasi terbaru yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempengaruhi perubahan nilai yang ada, maka asesmen ulang dapat dilakukan kembali. Demikianlah tutorial pedoman pengisian instrumen screening penempatan narapidana dalam rangka pengukuran penurunan tingkat risiko sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan hak-hak bersyarat narapidana. Selalu ingat untuk membaca keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor pas-58.ot.02.02 tahun 2019 tentang instrumen screening penempatan narapidana. Selamat mengaplikasikan. Salam Pemasyarakatan.